Halo pemirsa semua, semoga Anda semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berikut Mimin ingin bacakan untuk semua pemirsa terkait berita kerusuhan antar supporter sepak bola yang terjadi beberapa waktu lalu. Atas kejadian tersebut, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Indonesia terancam sanksi FIFA. Berikut berita selengkapnya Mimin kutip dari situs investor.id, yang berjudul, Supporter Rusuh, Indonesia terancam sanksi FIFA. Jakarta, investor.id. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, mengatakan Indonesia terancam sanksi FIFA apabila supporter terlibat kerusuhan. Erick mengingatkan, Indonesia masih dalam pemantauan FIFA imbas dari berbagai polemik sepak bola tanah air. Apabila kembali terjadi kerusuhan supporter, Erick mengatakan, Indonesia bisa terkena sanksi FIFA. Sejak awal, saya sudah mengingatkan supporter. Kita ini bukan tidak dihukum oleh FIFA. Kita ini sedang dipantau oleh FIFA. Apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, pasti dihukum, ucap Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Erick menjelaskan, pemerintah, PSSI, FIFA, PT Liga Indonesia Baru, dan kepolisian berkomitmen untuk menjaga ketertiban supporter. Oleh karena itu, regulasi larangan supporter tamu di Indonesia diterapkan. Kita tak ada supporter tamu selama 2 tahun. Kalau tahun pertama ini bagus, ya bisa saja tidak 2 tahun. Kalau tahun ini ada kerusuhan, ya dihukum. Pasti. Nah ini yang kita tidak mau, apalagi pihak kepolisian sudah berbaik hati izin mengeluarkan setahun, tutur Erick. Kerusuhan supporter belakangan ini kembali terjadi, tepatnya dalam pertandingan Persik Kediri kontra Arema FC dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023, puluhan supporter Arema FC yang ketahuan menyelundup masuk ke Stadion Brawijaya dan duduk di tribun, dikeroyok oleh supporter Persik Kediri. Beruntung, petugas keamanan segera mengamankan para supporter Arema FC dan langsung membawa mereka keluar stadion. Kedepan, Erick berharap, para supporter dapat menahan diri agar tidak merugikan klub dan sepak bola Indonesia. Saya berharap para supporter menahan diri, jangan sampai merugikan klubnya, jangan sampai merugikan Indonesia yang sedang serius membangun sepak bola, khususnya PSSI untuk timnas. Saya memohon, harap Erick. Kebijakan tanpa supporter. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Liga Indonesia PT LIB, Baru Ferry Paulus mengatakan, bergulirnya Liga 2, 2023-2024 akan memakai kebijakan yang sama seperti BRI Liga 1, 2023-2024 yaitu tentang larangan kehadiran supporter tim tamu saat tim kesayangannya bermain away atau tandang. Kebijakan larangan kehadiran supporter tim tamu di Liga 1 sendiri adalah bentuk transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan Oktober tahun 2022 yang lalu dan juga hasil kesepakatan antara PSSI dan Federation Internationale de Football Association (FIFA). Larangan itu sifatnya formal. Untuk Liga 2 juga akan sama, yaitu larangan supporter tim tamu seperti Liga 1, kata Ferry dalam Club Owners Meeting Liga 2, 2023-2024 di Jakarta, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Ferry menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Liga 2, tapi secara lebih luas juga akan diterapkan pada kompetisi sepak bola kelompok umur. Mungkin tak hanya Liga 2, tapi U23, U18, U16 semuanya sama. Kita tak bisa, kalau mungkin klub-klub besar penontonnya di kelompok umur juga besar. Jadi itu semua standar sama, jelas pria berusia 59 tahun itu. Meski telah ada larangan supporter tim tamu hadir, masih ada pelanggaran yang mengakibatkan kerusuhan antar supporter selama berlangsungnya Liga 1 yang hingga kini akan memasuki pekan keempat seperti kerusuhan supporter pada pertandingan antara Persik Kediri melawan Arema FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 15 Juli. Penerapan kebijakan larangan kehadiran supporter tim tamu di Liga 2,
Berkaca dari kerusuhan supporter yang terjadi di Liga 1, mantan petinggi di Persija Jakarta itu mengatakan pihaknya kini telah melakukan sejumlah tindakan preventif untuk mencegah kehadiran supporter tim tamu mendukung tim kebanggaannya saat bermain tandang. Dalam hal ini, Ferry menerangkan klub dan PT LIB telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah kehadiran fans tim tamu. Tindakan preventif dari pihak klub menyampaikan ke kepolisian bahwa ada indikasi hadirnya supporter tamu. Kepolisian kemudian melarang untuk berdekatan dengan stadion. Ada yang dipulangkan. Itu caranya polisi, jelas Ferry. Bahkan 2 hari sebelum match kita udah dapat laporan. Kita punya hotline service di internal LIB. Kalau ada kesulitan dari pihak polisi, kita bisa membantu untuk menginformasikan ke Mabes, double cover untuk menanggulangi tindakan preventif tadi. Lanjut dia, menurut Ferry, tidak hanya menyinggung mengenai larangan supporter untuk tim tamu. Pada Club Owners Meeting Liga 2 Jilid 2 setelah yang pertama pada tanggal 27 Juni yang lalu, dia juga memberikan 3 kabar terbaru tentang berjalannya Liga 2 musim depan. Kick-off paling lambat dimulai pada tanggal 8 September memakai regulasi 2 pemain asing, dan juga pemakaian stadion kandang yang bisa saring atau dapat dipakai lebih dari 1 klub, kata dia. Berita ini juga telah ditayangkan di berita1.com, dengan judul Supporter Bola Rusuh, Erik, Indonesia terancam sanksi FIFA. Editor, F. Rio Winto. Berikut pandangan Mimin terkait kenapa sering ada kerusuhan di pihak supporter sepak bola tanah air. Pertama, mungkin saja kurangnya edukasi ke masyarakat bahwa mendukung klub sepak bola kesayangan tidak perlu menjadi pendukung fanatik. Mengapa harus demikian? Sebab, pada saat salah satu pemain dari klub kesayangannya masuk dalam tim nasional Indonesia, kita semua bahkan seluruh rakyat Indonesia akan beri tepuk tangan dukungan yang sama. Maka sangat merugilah seorang supporter yang fanatik, bila salah satu pemain dari klub yang dibenci sebelumnya, harus ditepukin tangan juga saat bermain di tim nasional Indonesia. Yang kedua dari Mimin hanyalah sekedar syaran. Jadilah supporter yang bijak, karena kata supporter bukan saja bermakna bahwa seorang telah mendukung tim kesayangan, namun kata supporter juga bisa bermakna bahwa kita juga harus suportif. Terima kasih untuk semua pemirsa karena menonton, semoga saja ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.